Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, Bapak Ibu, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Sayegan, serta seluruh umat semuanya dimanapun Anda berada, pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-23. Marilah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan yang selalu menemani hari-hari kita dalam menjalani hidup ini. Kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, kita bersama-sama gereja merenungkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, saya ingin mengawali permenungan kita dengan mengajak bernyanyi. Lagunya sederhana dan jangan dinilai dari permainan musik maupun suara saya, karena saya tidak bisa menyanyi. Tapi paling tidak ini menggambarkan bagaimana kita sebagai orang Katolik yang hendaknya peduli terhadap sesama. Ada seorang tokoh yang luar biasa yang menjadi panutan, inspirasi bagaimana ia selalu taat kepada Tuhan, dan juga ia menjadi inspirasi bagi jemaat bagaimana seorang yang dengan tulus hati mendengarkan suara Allah dan percaya kepadanya, lalu dengan demikian menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Saya akan mengajak menyanyi lagu dari Kidung Adi. Lagunya begini nih. Enggu Lourdes sangkenya Maria, wus karso ngatinga ring Benedetta. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sang Dewi nimbali sarta ngandika, ayo sembahyang terus peminoyo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Itu penggalan lagu
ing Guwa Lourdes dari Kidung Mati, yang bagi saya cukup menjadi tokoh yang luar biasa. Bagaimana tadi Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya tentang bagaimana menegur saudaranya yang berbuat dosa. Kadang-kadang kita ini sudah begitu saja kalau dengan orang yang berdosa. Mungkin ada yang nyinyir, ada yang mengkritik tapi tidak mau menyampaikan langsung, ngomong di belakang. Ada yang juga menyampaikan secara langsung tapi tujuannya menjatuhkan. Yesus mengajak supaya kita menegur dengan kasih, karena agar orang itu terselamatkan. Dan apabila tidak mau, tetaplah kita berusaha, tidak pernah berhenti. Lalu kalau tidak mau lagi membawa jemaat yang mengingatkan, lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya sudahlah, itu memang kehendak Dia. Kita hanya bisa mendoakannya. Dan ketika lalu 1-2 orang berkumpul atas nama Tuhan, apapun yang diminta tentu akan dikabulkan. Ini menjadi gambaran bagaimana kita bersekutu, bersatu, dan beriman kepada Tuhan. Sebagaimana lagu yang saya nyanyikan lagi tadi, bahwa Bunda Maria sangat peduli dengan kita. Ketika ia hadir di dunia pada awal sebagai Bunda Penyelamat, ia telah memberikan kesediaannya menjawab ya akan panggilan Tuhan. Lalu ketika ia hadir menampakkan diri kepada Bernadetta, itu juga menjadi tanda bahwa Bunda Maria tidak pernah membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu Bunda Maria berpesan agar kita, orang-orang yang berdosa ini, bertobat, kembali ke jalan yang benar, jujur, dan setia kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara mempersatukan diri sebagai komunitas, sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya, untuk semakin mau mendengarkan suara Tuhan, bukan suara diri sendiri. Dengan demikian kita beroleh keselamatan, dan keselamatan itu diberikan bukan masing-masing sendiri tetapi bersama-sama. Kalau kita masuk surga sementara tetangga kita belum masuk surga, hanya gara-gara kita tidak peduli, tentu kita jadi ikut-ikutan tidak masuk surga karena kita kurang peduli. Maka saudara-saudariku, untuk bersikap terhadap para pendosa, para mereka yang bersalah, baiklah kita belajar dari Bunda Maria yang tidak pernah menghitung apapun dari segala yang ada dalam diri orang lain, entah dia itu telah menyakiti kita atau telah berbuat jahat. Tetapi yang penting, karena kita ingin agar orang itu selamat, maka dengan penuh kasih kita mempedulikan, kita mengingatkan. Seperti kehadiran Bunda Maria di Guwa Lourdes yang hadir untuk kita semua, tentu menjadi contoh bagaimana Bunda Maria yang seharusnya sudah di surga, enak-enakan di sana mulia, mau hadir di tengah-tengah kita, menampakkan diri melalui Bernadetta agar kita semua diselamatkan, agar kita semua diingatkan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk peduli dan penuh kasih dengan orang lain, dengan sesama, terutama mereka yang menderita, berdosa, tersesat, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.